Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kripto Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya teman-teman dalam kondisi yang selalu prima ya, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Jadi ada kabar gembira ya daripada Bryce, tapi di sini tentunya teman-teman sudah tahu semua ya bahwa Bryce akhirnya dilegalkan oleh Bapeti ya, diperdagangkan di Indonesia sebagai aset kripto. Tapi teman-teman yang ingin kita bahas di sini bahwasanya ketika Bapeti ini melegalkan Bryce sebagai aset kripto, tapi ingat ya, bukan alat pembayaran tapi sebagai aset aset kripto yang diperdagangkan di bursa kripto. Itu sudah legal dan sudah resmi teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya pribadi sih teman-teman ya, ketika informasi ini sampai di telinga saya bahwa Bapeti akhirnya melegalkan Bryce, maka ya seperti itulah ya, saya kan auto buy teman-teman ya, auto buy, dan tentunya auto hold Bryce ya di Indodax ya, aset jangka panjang. Ngapain saya simpan Bryce di luar negeri ya, ngapain saya simpan Bryce di Huobi Global, ngapain saya simpan Bryce di Hotbit lebih-lebih Get.io, kalau misalkan di Indonesia sendiri Bryce ini sudah dilegalkan oleh Bapeti sebagai aset kripto. Jadi untuk sebagai aset jangka panjang sih ya, lebih amannya kita simpan Bryce di Indodax ya. Kenapa? Pertimbangannya yang pertama teman-teman ya, ketika misalkan teman-teman anggap ya simpan Bitger Bryce di salah satu exchange luar negeri, lantas exchange itu bermasalah dan teman-teman tidak sempat menarik asetnya, maka kemana teman-teman mau mengadu sih sebenarnya ya? Misalkan ya teman-teman ingin simpan Bryce 3 tahun, jadi pengharapan teman-teman bahwa dalam kurun waktu 3 tahun itu teman-teman akan mendapatkan profit yang banyak. Tapi ketika di tengah jalan ternyata exchange itu bermasalah di luar negeri, anggap seperti itu ya, kemana teman-teman ingin mengadu ketika teman-teman terlambat menarik aset atau sama sekali teman-teman tidak bisa menarik aset. Tetapi ketika misalkan teman-teman menghold Bryce di exchange dalam negeri seperti di Indodax, Thrift, ataupun di Pintu, ataupun di mana ya, di toko kripto, kemudian ada masalah, kita bisa mengadu ke Bapeti teman-teman ya, karena Indodax itu diawasi oleh Bapeti dan OJK. Jadi kita bisa istilahnya meminta uang kita kembali ke Indodax ya, melalui perusahaan mereka, atau kalau misalkan ada masalah kita bisa menghubungi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti. Jadi agak lebih mudah sih sebenarnya ya kita mengambil uang kita ketika exchange dalam negeri itu bermasalah, ketimbang kita ingin mengambil uang kita di luar negeri ketika exchange itu bermasalah. Itu lebih mudah ya kita mengamankan uang kita itu, dan kita lebih tenang sih ya menghold token atau koin yang sudah terdaftar di Indodax. Contoh misalkan Bryce kemarin banyak yang holdnya di Hotbit ya. Alasan mereka menghold di Hotbit karena belum listing di Indodax. Nah, pada saat listing di Indodax mereka tidak menarik aset mereka ke Indodax ya, mereka tetap membiarkan di Hotbit. Nah, ketika Hotbit itu bermasalah, nah banyak yang tidak bisa menarik asetnya, ataupun ketika teman-teman menarik aset di Hotbit dalam bentuk Bryce, itu teman-teman rugi, kemungkinan teman-teman kena fee yang besar. Seperti halnya juga Shiba Inu teman-teman ya, ada yang hold ratusan juta Shiba di Hotbit yang sampai ke wallet itu cuma 40 juta. Sisanya itu yang berapa ratus juta itu menjadi semacam defisit aset di Hotbit, entah kapan bisa ditarik ya. Tapi seandainya di Indodax itu tidak akan terjadi teman-teman, karena banyak tempat kita melapor ya, seperti Bapeti atau di call center dari Indodax, karena mereka ini beroperasi dalam negeri. Logikanya seperti itu ya. Makanya saya katakan ketika Bapeti legalkan Bryce, dan ketika memang teman-teman punya niat untuk menghold Bryce dalam jangka panjang, saya sarankan kalian buy dan hold Bryce di Indodax ya, kalau kalian ingin bermain di exchange. Kecuali kalau misalkan teman-teman ingin hold di DEX atau Decentral Exchange ya, bisa pakai Trust Wallet sih teman-teman ya.
tapi kalau saya lebih sukanya di Indodax teman-teman ya, karena itu action dalam negeri. Kalau token itu memang sudah listing di Indodax ya, kecuali kalau misalkan ada token yang teman-teman ingin hold tapi token itu belum listing di Indodax, ya tidak masalah. Kalian hold dulu di luar negeri. Contoh Baby Doge ya. Nah, Baby Doge kan belum listing di Indodax ya. Jadi saya lumayan ya, saya punya banyak aset ya, aset Baby Doge kemarin di Hotbit itu hampir hilang teman-teman ya. Cuman saya bisa menarik seluruh aset Baby Doge saya ke Huobi Global. Tapi bayangkan potongannya itu hampir 8 miliar token ya. Tapi tidak masalah. Nah, ketika nantinya suatu saat ya Indodax akan melisting Baby Doge di exchange mereka, saya pasti akan transfer kembali token saya ke Indodax dan saya hold di sana dalam jangka waktu yang lama. Kalau logikanya seperti itu ya. Karena kalau persoalan kenaikan harga token atau koin itu bersifat global. Ketika di pump habis-habisan di Binance, itu kemungkinan besar di pump juga di Indodax teman-teman ya. Logikanya seperti itu, tidak bakalan jauh berbeda sih ya menurut pemahaman saya. Nah, kemudian kita ke Twitter daripada Bitgear Price, yang mana di sini memang ya sudah diumumkan secara resmi dan saya juga sudah bahas ya di dua konten sekaligus. Di sini dikatakan bahwa Just in Indonesia, Indonesia telah mendeklarasikan BRICE sebagai aset kripto legal. Artinya Bitgear Price atau tim daripada Bitgear Price itu mengumumkan di akun Twitter mereka bahwa Indonesia sudah meresmikan ya BRICE sebagai aset kripto legal. Jadi aman sih ya untuk perdagangan di market-market Indonesia. BRICE tidak bakalan mendapatkan cekalan sebagai aset kripto yang ilegal. Dan ini di sini netizen banyak sekali yang memberikan ucapan congratulation atau semacam apa ya, semacam ucapan selamat sih ya kepada Bitgear Price teman-teman ya. Dan di sini kita lihat PP juga ya. Kita lihat beberapa token juga seperti PP Coin itu juga sudah oke ya. Nah, mantap jiwa teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita lihat dulu ya, ada yang memposting di sini di bawah ya. Kita coba cek dulu di bagian bawah. Nah, ini dia ya, berarti Brace itu berada di peringkat 490 ya. Dia berada bukan peringkat sih sebenarnya, tapi nomor urut 490 Bitgear Brace ya. Nah, jadi sudah resmi ya Bitgear Brace legal di Indonesia. Wow, mantap ya. Jadi ini menjadi salah satu faktor ya yang menjadikan Bitgear Price menjadi salah satu token yang diperhitungkan di Indonesia karena punya fundamental yang bagus. Karena tidak mungkin token ini bisa diverifikasi dan bisa diloloskan sebagai aset kripto legal di Indonesia kalau tidak punya fundamental yang bagus. Atau misalkan token abal-abal, tidak mungkin teman-teman, pasti bakalan ditolak ya. Logikanya seperti itu. Nah, coba diperhatikan ya, ini berada di urutan 490 Bitgear Price ya. Oke, mantap ya. Oke, ini diposting oleh Eza Guzalam ya, membalas good job ya, mantap. Kayaknya ini Eza Guzalam ini adalah holder kelas Brace sih teman-teman ya, sama dengan Ane ya. Oke, nah akhirnya di sini setelah postingan Brace, kita lihat di sini Brace langsung trending teman-teman ya di Twitter di bagian business and finance itu dengan jumlah tweet 4.661. Wow, mantap ya. Kemudian di sini kabar baik juga teman-teman ya daripada Bitgear Price. Di sini pemenang ketiga teratas dari minggu sebelumnya ya. Ya, jadi di sini sudah ada rapor daripada Price top gainers minggu lalu teman-teman ya, yang mana kita lihat Brace ini berada di peringkat ketiga ya, luar biasa. Hanya kalah dari Ant dan Shui, dan Brace sempat mengalami kenaikan sekitar berapa ini teman-teman ya, sekitar 18%. Ini tentunya menjadi perhatian ya, bahwasanya ketika Brace naik maka banyak media yang akan meliputnya. Wow. Dan di sini dikatakan apakah Anda memilikinya dalam portofolio kripto Anda. Haha, ini luar biasa. Saya cuma punya Brace aja teman-teman ya. Ini saya cuma punya Brace ya. Oke, mantap. Mudah-mudahan ya dari segi harga Brace sampai sekarang ini masih dalam proses ya, proses penurunan sih ya. Tapi untuk masalah harga saya sudah tidak terlalu peduli karena saya yakin dengan project Brace ke depannya. Wow,
Mantap jiwa teman-teman ya. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Tapi ingat teman-teman, tetap di your ya, di your own research, karena dalam dunia cryptocurrency itu keras teman-teman ya. Kita bisa kaya mendadak, kita juga bisa gembel mendadak. Jadi tentukan pilihan kalian, kalian yang harus riset mandiri ya. Karena kami bukan penasihat keuangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.